Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nugari Putra dengan NIM 6211419077. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah hasil karya saya sendiri dengan mata kuliah program pembinaan olahraga usia dini cabang olahraga sepak bola. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua pembibitan, dan yang ketiga ada pengembangan bakat. Di sini ada tujuan pembinaan olahraga usia dini. Yang pertama adalah mengidentifikasi bakal calon atlet yang berprestasi. Yang kedua, mengasah kemampuan fisik, teknik, mental anak-anak muda bangsa. Dan yang ketiga, mengetahui cabang olahraga yang sesuai dengan pembinaan selanjutnya. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran olahraga adalah suatu upaya atau proses untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat atau mengikutsertakan peserta sebanyak mungkin supaya dapat terlibat dalam kegiatan olahraga dalam rangka pencarian bibit-bibit atlet yang berbakat. Pemasaran olahraga secara khusus merupakan suatu upaya untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha mencari bibit-bibit atlet yang berbakat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Selanjutnya ada membahas tentang presentasi. Tentunya kita asah sejak dini supaya pada saat dewasa kelak mampu mengembangkannya dengan baik. Dalam persepak bolaan Indonesia, kita tahu bahwa sepak bola Indonesia semakin surut akan pemain-pemain muda yang berbakatnya. Indonesia butuh pemain-pemain muda yang berbakat agar kelak mampu menggantikan para pemain senior yang sudah tua dan akan masuk masa pensiunnya. Pengembangan dan pembinaan bakat sejak dini tentunya sangatlah penting dan memerlukan dukungan dari orang terdekat sang anak, yaitu orang tua. Dengan adanya keterlibatan orang tua dalam menuntun dan mengarahkan anaknya pada cabang olahraga yang sesuai, akan membuat anaknya lebih percaya diri dalam mendalami bakat yang dimilikinya. Lalu ada pembibitan. Pembibitan olahraga merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan prestasi olahraga yang merupakan fondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi olahraga. Program pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan. Pasti tentunya butuh proses yang panjang. Pembinaan harus tetap dilakukan melalui proses yang benar dan juga melalui tahap demi tahap secara berkelanjutan. Selanjutnya ada metode dan cara mengidentifikasi bibit-bibit untuk cabur sepak bola. Metode yang biasanya digunakan para pelatih untuk mencari atlet sepak bola adalah dengan menggunakan metode identifikasi bakat. Identifikasi bakat dalam olahraga tim lebih sulit daripada cabang olahraga individu. Bakat dalam definisi tertentu merupakan sebuah kemampuan yang secara genetik ditransmisikan atau diwariskan, sehingga merupakan bawaan dan potensi dari dalam diri seseorang. Mengidentifikasi bakat untuk olahraga permainan pada usia dini harus diikuti dengan seleksi secara formal. Metode dan cara mengidentifikasi bibit untuk cabur sepak bola yang pertama adalah seleksi alamiah. Seleksi ini dianggap sebagai pendekatan normal dengan cara alamiah dalam mengembangkan kemampuan seorang atlet dalam olahraga, mengasumsikan bahwa seorang atlet yang mendaftar pada cabang tertentu sebagai hasil dari pengaruh lokal atau tradisi sekolah, keinginan orang tua, atau teman seusia. Sehingga evolusi kemampuan seorang atlet ditentukan oleh seleksi alamiah yang tergantung pada berbagai faktor individual, atau memang kebetulan seorang atlet mengambil cabang yang sesuai dengan bakatnya. Karena itu, sering terjadi perkembangan kemampuan atlet yang sangat lambat, diakibatkan karena pemilihan cabang olahraga yang tidak sesuai. Yang kedua ada seleksi ilmiah. Seleksi ilmiah merupakan suatu metode yang digunakan pelatih dalam memilih anak-anak prospektif yang telah menunjukkan kemampuan alami pada cabang olahraga tertentu. Jadi, dibandingkan dengan individu yang diidentifikasi melalui metode alamiah, waktu untuk mencapai tingkat kemampuan yang tinggi bagi mereka yang terdeteksi secara ilmiah lebih pendek. Untuk cabang olahraga yang membutuhkan tinggi atau berat tertentu, seperti bola voli, bola basket, sepak bola, mendayung, dan cabang-cabang lempar, seleksi ilmiah sangat dianjurkan. Ini hal yang sama pada cabang yang membutuhkan kecepatan waktu reaksi, koordinasi, dan tenaga, seperti judo, sprint, hoki, dan cabang lompat pada atletik. Dengan bantuan ilmuwan olahraga,
kualifikasi tersebut dapat terdeteksi dengan baik. Sebagai hasil dari tes ilmiah, individu-individu yang berbakat terdeteksi secara ilmiah atau diarahkan pada cabang olahraga yang sesuai. Yang terakhir adalah flag system. Flag system merupakan suatu metode di mana penjaringan atlet dilakukan jika ada atlet yang terlihat berprestasi kemudian langsung diambil untuk dibina. Pengembangan bakat untuk anak usia dini pada olahraga sepak bola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan bakat adalah kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir. Dari pengertian bakat tersebut, selanjutnya dapat dikatakan bahwa identifikasi bakat olahraga adalah proses pemberian ciri atau karakteristikasi terhadap dasar kemampuan yang dibawa dari lahir yang dapat melandasi keterampilan olahraga. Anak-anak berbakat memiliki potensi yang luar biasa, baik untuk menjadi pribadi yang positif ataupun yang negatif. Hal ini ditentukan oleh penanganan yang mereka pada masa tumbuh kembang, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat di mana mereka tinggal. Selanjutnya ada program latihan. Pembinaan pemain usia dini fokus ke grassroots. Memang tidak mudah mencari talenta-talenta muda sepak bola untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Minimal sarana dan prasarana, terutama susahnya mencari lahan untuk mengembangkan pemain muda, jadi kendala besar bagi sekolah sepak bola di Indonesia. Namun, hal ini tidak harus menjadi kendala. Belajar dari pengalaman, banyak cara perlu diasati, termasuk dengan memanfaatkan momentum maraknya gelanggang, arena indoor soccer, dan futsal saat ini. Untuk memfokuskan pembinaan pemain junior berikut, disampaikan konsep pembinaan usia muda yang perlu mendapatkan perhatian dari para pembina. Program dasarnya yang pertama ada warming up, yang selanjutnya ada warming up dengan bola, lalu passing dan dribbling, yang keempat ball feeling, yang kelima speed dan determination atau kecepatan dan gerak penguasaan, yang keenam mengenal lengkap tentang sepak bola, sejarah, pelaku, siapa, dan selanjutnya mengenal organisasi permainan sepak bola. Lalu ada program latihan untuk U10 dan under 14. Yang pertama latihan 3 kali dalam sepekan, masing-masing 90 menit. Penekanan program pada warming up tanpa bola, 10 menit warming up dengan bola, 10 menit passing, dribbling 20 menit, ball feeling 10 menit, dan games 30 menit. Ditutup dengan stretching atau pelemahan selama 10 menit. Program latihan juga menuntut kreativitas pelatih atau trainer agar anak-anak merasa nyaman dan konsentrasi penuh selama 90 menit. Lalu ada cara pendekatan pelatih terhadap anak didik. Yang pertama ada confidence. Seorang pelatih harus percaya diri jika ia mau melatih suatu klub atau seorang anak. Selanjutnya ada creativity, yaitu kreativitas. Pelatih juga harus kreatif dalam memberikan informasi-informasi maupun latihan-latihan baru terhadap anak didiknya. Yang ketiga ada antusias. Yang keempat ada saling menghargai. Jadi bukan hanya peserta didik bukan anak didik yang menghargai pelatih, namun pelatih juga harus menghargai anak didiknya. Yang kelima ada memiliki keandalan pribadi, yang keenam memiliki keterbukaan pribadi, dan yang ketujuh memiliki komitmen. Di sini ada target untuk anak-anak usia dini. Anak termotivasi terhadap sepak bola, mendapatkan pemain muda dengan kecerdasan tinggi. Perlu diingat, bintang sepak bola dilahirkan bukan saja karena bakat belaka, tapi kerja keras semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya, pembinaan olahraga usia dini sangatlah penting guna mengasah kemampuan yang ada pada diri sang anak. Dengan adanya pembinaan usia dini, sang anak mampu mengeksplorasikan kemampuan yang dimilikinya supaya bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati oleh kalangan usia. Olahraga ini dilakukan secara beragu dan memperlakukan kekompakan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain. Tujuan dari olahraga ini adalah mencari gol sebanyak-banyaknya dan meraih kemenangan sebanyak-banyaknya. Tim yang skornya unggul sampai akhir pertandingan selama 90 menit akan mendapatkan 3 poin. Imbang atau dapat 1 poin, kalah tidak mendapatkan poin sama sekali. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.